Halo Hanifah, kamu ingin membuat organisasi. Namun, ada hal-hal yang perlu kamu siapkan. Sebelum melangkah lebih jauh, pertama-tama, kamu harus membuat struktur organisasimu terlebih dahulu. Fungsinya adalah, pertama, hubungan pelaporan, yaitu kepada siapa suatu jabatan atau seseorang harus melapor. Kedua, alokasi tugas dan tanggung jawab, yaitu menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pejabat, yang menunjukkan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Ketiga, pengelompokan menurut fungsi. Karyawan dengan pekerjaan yang sama dikelompokkan di satu bagian dari organisasi dan dipimpin oleh atasan yang sama. Nah, selanjutnya, kamu harus menentukan faktor-faktor pembentuk struktur organisasimu. Pertama, diferensiasi. Ada 3 pilihan. Horizontal, di mana pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi. Vertikal, pembagian kerja didasarkan pada hierarki, otoritas, atau rantai komando. Spasial, pembagian pekerjaan didasarkan pada wilayah geografis. Silakan pilih diferensiasi untuk organisasimu. Kedua, integrasi. Ada formalitas, berupa kebijakan, aturan, dan prosedur. Sentralisasi, fokus pembuat kebijakan. Rentang kendali, membatasi jumlah anak buah yang harus diawasi. Dan standarisasi, kerja, keahlian, dan output. Ketiga, adalah strategi organisasi, yang mana struktur organisasimu harus mengikuti strategi tersebut. Keempat, adalah usia dan besaran organisasimu. Kelima, teknologi, mengacu pada cara organisasimu mengubah input menjadi output. Keenam, kondisi lingkungan. Struktur organisasimu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ketujuh, adalah pengendalian kekuasaan. Dalam sebuah organisasi, terdapat sebuah garis kekuasaan dari pucuk pimpinan, di mana kekuasaan diatur oleh pimpinan. Selanjutnya, kamu harus memilih model desain organisasimu. Terdapat 2 model ekstrim. Yang pertama, model mekanistis, yaitu sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Kedua, model organik, yaitu sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Silahkan memiliki model desain organisasimu. Selanjutnya, kamu harus memilih bentuk desain organisasimu. Pertama adalah struktur sederhana. Struktur ini biasa digunakan untuk organisasi yang masih sederhana dengan jumlah pegawai yang sedikit. Organisasi pada tahap permulaan pengembangan, lingkungannya sederhana dan dinamis, serta pimpinan organisasinya juga sebagai pemilik. Kedua, struktur birokrasi mesin. Biasa digunakan untuk organisasi ukuran besar, lingkungan stabil dan sederhana. Teknologi dari pekerjaan rutin yang dapat distandarisasi. Selain itu, pada perusahaan produksi massal, organisasi jasa dengan aktivitas yang sederhana diulang-ulang. Ketiga, birokrasi profesional. Biasa digunakan untuk organisasi ukuran besar, lingkungan stabil dan kompleks, dan teknologi rutin diinternalkan lewat profesionalisasi. Keempat, struktur divisional. Biasa digunakan untuk menjadi organisasi multiproduk dan pasar. Maka, bentuk divisional lebih disukai dibanding birokrasi mesin. Selain itu, digunakan untuk peningkatan besaran organisasi, mendorong gerakan keras struktur divisional. Kelima, adokrasi. Digunakan pada tahap permulaan daur hidup organisasi, karena pada saat itu, organisasi membutuhkan fleksibilitas ketika mencoba mengidentifikasi pasarnya dan menentukan pencapaian tujuannya. Selanjutnya, kamu harus memilih orang-orang yang sekiranya berkompeten
dan layak mengisi struktur organisasi ini. Enam elemen desain organisasi. Yang pertama, spesialisasi, yaitu adanya pembagian kerja berdasarkan tugas-tugas yang dikerjakan. Sebagai contoh, ini Triayu. Ia mendapat tugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan. Anggita memiliki tugas untuk merekrut sumber daya manusia. Sedangkan Fani memiliki tugas untuk menjalin relasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Kedua, departementalisasi. Setelah melalui spesialisasi, orang-orang dengan tugas yang serupa dikelompokkan ke dalam satu departemen. Sebagai contoh, Triayu tergabung ke dalam Departemen Research and Development atau R&D. Anggita tergabung ke dalam Departemen Human Resource Department atau HRD. Kemudian Fani tergabung ke dalam Departemen Public Relation atau PR. Kemudian ketiga dan keempat ada rantai komando dan rentang kendali. Rantai komando merupakan rentetan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota di dalam organisasi. Sebagai contoh, Triayu selaku manajer dari Departemen R&D memiliki tanggung jawab atas anggota dari Departemen R&D dan bertanggung jawab kepada Hanifah selaku kepala dari organisasi. Kemudian, rentang kendali merupakan jumlah efisien bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer. Sebagai contoh, Anggita sebagai manajer Departemen HRD memiliki bawahan sebanyak 6. Yang kelima, ada pengambilan keputusan. Terdapat 2 pilihan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengambilan keputusan yang terpusat pada satu titik. Sedangkan desentralisasi merupakan pengambilan keputusan dari bawah yang terkait langsung oleh aksi. Dalam kasus ini, Hanifah memilih desentralisasi. Keenam, formalisasi, yaitu adanya standarisasi pada setiap organisasi sehingga perilaku karyawannya mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Dalam organisasi ini, terdapat aturan bahwa setiap hari Jumat pukul 7 pagi diadakan pertemuan dan setiap pertemuan diwajibkan menggunakan pakaian dengan warna putih. Hore! Sekarang struktur organisasimu sudah siap. Selamat menjalankan tugas.